Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan banyak belajar tentang perjalanan hidup kita ini bersama Tuhan. Karena setelah ngikut Tuhan, banyak orang ngalami proses yang gak enak, ngalami pembentukan, ngalami hal-hal yang rasanya kok kayak begini terjadi. Kenapa aku mesti ngalami kayak begini? Kenapa ini diizinkan Tuhan terjadi? Banyak hal orang mempertanyakan setelah ikut Tuhan, kenapa dia ngalami hal-hal yang buruk, bahkan ngalami proses peremukan, proses padang gurun, proses perjalanan hidup, ngikut bergaul bersama Tuhan, dan ternyata perjalanannya itu tidak enak. Nah, kita akan lihat di 1 Tawarik pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, ketika Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Dengerin baik-baik. Setelah kita ikut Tuhan, setelah kita melayani Tuhan, setelah kita ambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, lahir baru, ambil komitmen untuk hidup kudus, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, perjalanan hidupmu waktu itu seketika itu juga berada di pihak lawannya setan, dan setan akan selalu menjadi musuhmu. Karena setelah kita ini mengalami kelahiran baru, musuh kita ini bukan lagi darah dan daging. Kita bukan menjadi temannya setan, tetapi kita menjadi lawannya setan. Makanya iblis selalu pakai cara apapun juga untuk menyeret kita jatuh dalam dosa, pakai segala macam tipu daya supaya kita tidak ikut Tuhan. Ketika kita mulai ikut Tuhan dan mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan, setan langsung menjadi musuh kita. Dia pakai tipu dayanya. Di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12, perhatikan baik-baik. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis hari ini dia pakai tipu muslihat, caranya halus begitu rupa. Halus begitu rupa sampai kita nggak sadar bahwa itu adalah tipu dayanya. Dia pakai macam cara menyeret kita untuk jatuh di dalam dosa. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena perjuangan kita hari ini bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita hari ini bukan lawan darah dan daging. Semua yang ada darah dan dagingnya itu bukan lawan kita. Anakmu, mertuamu, besanmu, mantumu, suamimu, istrimu, bosmu, karyawanmu, siapapun orangnya, pendetamu mungkin, gembalamu mungkin, yang ada darah dan dagingnya bukan musuh kita. Tetapi perhatikan baik-baik. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ini melawan pemerintahan, bukan pemerintahan yang ada di negeri ini, tapi ini pemerintahan roh-roh jahat. Melawan penguasa-penguasa, bukan penguasa sebuah kota, penguasa sebuah negeri, tapi penguasa-penguasa roh jahat, dan melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setan pun ada tingkatannya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa teritorial, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Mereka adalah musuh kita yang kita hadapin siang dan malam. Mereka adalah roh-roh jahat. Mereka yang dipakai untuk nipu, menjerat, menjerumuskan, menyeret kita jatuh dalam dosa. Dan kita harusnya sebagai orang Kristen yang percaya, kita sadar diri bahwa musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, bukan darah dan daging. Kalau musuh kita roh jahat di udara, harusnya kita lawannya dengan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Kita nggak bisa lawan pakai kekuatan fisik kita. Makanya orang itu kalau nggak sadar ini seringkali terjebak. Istrinya dianggap musuhnya, suaminya dianggap musuhnya, mantunya dianggap musuhnya, bosnya misalnya dianggap musuh, temannya dianggap musuh, saudaranya dianggap musuhnya. Tidak jarang salah lawan. Kalau kita ini sudah ditipu setan bahwa saudaramu, keluargamu yang ada darah daging itu kamu anggap musuhmu, kamu sudah salah, tidak tepat, sehingga kamu ditipu setan dan hidupmu babak belur. Hari ini sadarin, semua yang ada darah dan dagingnya bukan lawan kita. Setelah kita diurapi Roh Kudus, kita diurapin Tuhan, setan akan terus menyeret kita, menjebak kita, menipu daya kita begitu rupa
untuk jatuh dan hidup di dalam dosa. Ketika kita nih orang yang diurapin Tuhan, kita sadar setelah kita diurapin Tuhan. Hari ini Bapak Ibu harus sadar bahwa engkau orang diurapin Tuhan. Tapi setan menipu dirimu, menipu hidupmu, menipu pikiranmu bahwa engkau bukan siapa-siapa. Setelah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, kau undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, dan kau mulai komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal di hadapanmu, tinggal di dalam dirimu, engkau adalah orang yang diurapin Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ harusnya ada kemerdekaan. Tetapi setan tipu hidupmu, pikiranmu, sehingga engkau masih orang berdosa, masih orang nggak layak, masih orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang minder, masih ditipu dengan segala macam cara. Padahal engkau sendiri adalah orang diurapi. Kalau engkau sendiri aja nggak sadar dengan dirimu siapa, setan akan jerat kamu, setan akan tipu daya kamu, dan ujungnya engkau hidup hancur, kacau, dan babak belur. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Selalu ketika seseorang diurapi Tuhan, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan tahu, orang banyak akan tahu. Tapi ketika Roh Kudus itu undur dari seseorang, bahwa orang tersebut tidak sadar kalau Roh Tuhan sudah undur daripadanya. Ketika Roh Kudus undur dari Saul, Saul nggak sadar kalau Roh Kudus itulah undur daripada Saul. Ketika Roh Kudus sudah undur dari Simson, Simson sendiri nggak sadar bahwa Roh Kudus itu undur daripada dia. Tapi ketika kita diurapin Tuhan, ketika ada pengurapan Tuhan, ketika kita menjadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, semua orang tahu. Karena Tuhan ketika memenuhi hidup kita akan dipakai menjadi saksi. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika mulai diurapin, setan tidak akan terima. Setan akan terus coba kita, uji kita. Setan akan jerat kita begitu rupa. Bahkan Daud pun setelah diurapi menjadi raja, langsung orang Filistin ingin menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau sedang mengalami ujian, pencobaan, tekanan hidup, atau apapun, masalah yang apapun yang terjadi dalam hidupmu, hadapin. Jangan lari dari persoalan, jangan lari dari masalah, hadapin. Sebab tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Apalagi kita bersama Tuhan, masalah pun pasti ada jalan keluarnya. Kita coba buka di Lukas pasal yang keempat, ayat yang 1 dan kedua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dengerin baik-baik. Yesus pun yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dia dipimpin Roh Kudus, dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Untuk ngapain? Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobain iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, sesudah waktu itu ia lapar. Dipenuhi Roh Kudus, langsung dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Dan ternyata di sana iblis menguji kita. Dengerin, Yesus gak lari dari ujian itu. Yesus hadapin. Bapak Ibu ketika mengalami ujian, pencobaan, masalah, tekanan, himpitan, hadapi. Kita ini punya Tuhan. Tuhan yang sanggup membela kita. Tuhan yang sanggup memproteksi kita. Tuhan yang sanggup menjagai kita. Dia Allah yang perkasa. Allah yang ada di depan kita menjadi panglima perang kita. Dan ketika posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, pastikan posisimu itu benar di hadapan Tuhan. Hatimu benar. Jangan kamu merasa benar padahal kamu hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin, hidup trauma masa lalu, hidup penuh dengan kemarahan, masih tukang tipu, tukang bohong. Berarti kamu nggak di posisi benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini posisimu masih dalam kondisi berdosa dan nggak berkenan di hadapan Tuhan, bertobat, balik kepada Tuhan. Bertobat, akuin dosamu, Allah setia dan adil, dia akan mengampuni dosamu. Jalan terus sama Tuhan, fokus terus sama Tuhan, nikmatin terus perjalanan hidup bersama Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, ketika engkau dengar firman ini dan posisimu masih dalam kehidupan kacau, engkau masih dalam keadaan berdosa, masih nipu orang, gelapin duit orang, lari dari persoalan, dari masalah, ambil keputusanmu bertobat, balik sama Tuhan. Kalau engkau masih hidup dalam perzinahan, hidup dalam kumpul kebo, hidup dalam dosa apapun juga namanya, ambil keputusan untuk bertobat. Ambil keputusan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ketika engkau di posisi benar di hadapan Tuhan, hadapin persoalan dan masalah itu, Tuhan akan berikan kemenangan. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Perhatikan ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang
dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Ketika Bapak Ibu hari ini menghadapi masalah, menghadapi tekanan persoalan, untuk jangan lari, hadapin. Kalau nggak tahu jalan keluar atas persoalanmu, nggak tahu jalan keluarnya seperti apa, masa depanmu seperti apa, mungkin dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan lari, jangan bersembunyi dari masalah. Hadapin itu. Kalau nggak tahu jalan keluarnya, tanya Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua keputusan kita, semua tindakan kita, yang kita mau ambil, yang kita mau putuskan, mau masalah dalam hal apapun juga lah, kita mesti datang dulu kepada Tuhan, tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kunci untuk jadi orang yang sukses dan berhasil, kunci apa saja yang dikerjakan tangan kita ini Tuhan bikin berhasil ketika kita ini dengar suara Tuhan dan kita lakukan. Tanya Tuhan dahulu. Makanya harus banyak berhubungan intim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin kita rajin membangun keintiman kita dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita semakin menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau lakukan, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, boleh enggak ini? Tuhan, kira-kira apa keputusanmu? Tuhan, aku mau bertindak seperti ini. Kira-kira engkau berkenan apa tidak? Aku mengambil keputusan yang agak rumit ini. Tuhan, petunjukmu apa? Dan ketika sudah mendengarkan suara Tuhan, terus lakukan. Perhatikan baik-baik. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan ngomong, maju, maju. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Ketika Tuhan suruh lakukan saja. Karena Tuhan sendiri akan bertanggung jawab. Kalau Tuhan suruh dan kita lakukan, kita akan melihat kemenangan. Kalau Tuhan larang, jangan berjalan, jangan lakukan. Kalau kita ngotot, ujungnya kita akan ketemu masalah dan persoalan. Bapak Ibu, seringkali kita ini melakukan segala sesuatu tanpa izin Tuhan. Tuhan larang, apalagi tindakan kita ini berlawanan dengan firman. Kita tetap lakukan, kita tetap terobos. Ujungnya kena masalah. Kamu sendiri yang tanggung, hidupmu sendiri yang tanggung. Ya jangan nyalain Tuhan. Loh, aku kok ngalami kayak begini Tuhan, aku kok ngadepin kayak begini, padahal keputusan kita salah. Berapa banyak keputusan yang kita ambil dan salah di hadapan Tuhan, dan ujungnya kita ngadepin persoalan dan masalah. Terus kita mau nyalain orang lain, terus kita mau nyalain Tuhan. Itu namanya kurang ajar. Belajar dari semua kegagalan, belajar dari semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita ngambil keputusan tanpa seizin Tuhan. Kita memutuskan segala sesuatu hanya ngikutin hawa nafsu dan keinginan kita. Dan di akhirnya kita ketemu masalah, kita ketemu problem. Hari ini bertobat, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain orang lain, jangan nyalain pasangan hidupmu. Nah, kamu nggak akan terima damai sejahtera, malah ribut, gegeran, dan berantem. Justru kita belajar dari semua kegagalan. Kita belajar dari semua kekacauan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, supaya kita belajar ke depannya. Kita minta Tuhan pimpin, Tuhan ajari, dan kita bertindak seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ketika Tuhan ngomong maju, Daud maju. Dan apa yang terjadi? Lalu ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul kalah mereka. Di sana berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dengerin baik-baik. Engkau hari ini ngadepin utang, ngadepin masalah, ngadepin suamimu yang gak bertobat, ngadepin istrimu yang cerewet bawel gak bertobat-tobat, ngadepin keekonomimu yang babak belur, usahamu yang rusak, hancur, dan segala macam. Rasanya mau nyerah, rasanya sudah capek, hidup kok seperti ini terus. Dengerin baik-baik. Datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, lakukan seperti yang Tuhan mau. Bertobat sungguh-sungguh, hadapin masalahmu bersama Tuhan. Ketika Tuhan di pihakmu, Allah akan menerobos musuhmu, dan engkau sendiri akan mengalami kemenangan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang sanggup melawan kamu? Ketika kita ini berada di pihak Tuhan, kita ini bangun keintiman setiap hari dengan Tuhan.
Hidup kita ini benar dengan Tuhan. Hati kita ini beres. Makanya saya bilang berkali-kali, hati ini meski beres dulu. Jangan simpan kebusukan, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, dan marah. Ini harus beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati kita ini beres di hadapan Tuhan, kita jalan sama Tuhan, Tuhan di depan kita sebagai panglima perang kita, Allah yang akan memberikan kemenangan, Allah akan menerobos musuh kita, dan Tuhan akan berikan kemenangan atas hidup kita. Kalau kita ini sudah salah nggak mau bertobat, udah begitu males, ngawur mulutnya jahat, kelakuannya busuk, nyakitin pasangan, nyakitin orang lain, terus kamu pengen ngalami kemenangan. Bukan ngalami kemenangan, hidupmu dijajah setan, hidupmu babak belur, kacau, dan tambah berantakan. Hari ini ambil keputusan, bertobat balik sama Tuhan. Ketika kita berada di pihak Tuhan, nggak ada yang sanggup melawan kekuatan ilahi dalam hidup kita. Musuhmu, orang yang menganiaya kamu, hari ini mungkin kau sudah merasa teraniaya bertahun-tahun karena kelakuan buruk orang lain. Kalau engkau di pihak Tuhan loh, Tuhan yang akan membelamu. Kalau kita ini di pihak Tuhan, ngapain sih meski ketakut, khawatir, stres, bingung? Kita ini takut, stres, khawatir, bingung, kacau. Karena kita pakai kekuatan kita sendiri dan kita tahu bahwa kita ini gak di pihak Tuhan. Kamu di pihak setan. Kalau kita di pihak Tuhan, kita tahu Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang perkasa, pencipta langit dan bumi, yang akan menolong kita, yang akan membawa hidup kita mengalami breakthrough, kemenangan, dan terobosan. Tapi kalau udah tahu salah nggak bertobat, malah hidup ngaco, hidup ngawur, hidup nggak berkenan di hadapan Tuhan, malah kamu akan dipermalukan setan. Hari ini pastikan, ketika kita berada di pihak Tuhan, ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, apapun yang kamu hadapi, apapun yang Bapak Ibu alami, kejadian apa, posisi apa, keadaan seperti apapun, jalan terus sama Tuhan. Dan masa depan mau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kau mengalami pembelaan Tuhan. Saya itu dibela Tuhan itu berkali-kali. Saya nggak minta pembelaan. Saya hanya jalanin firman. Saya hanya lakukan firman. Firman ngomong apa, saya lakukan. Dan saya ngikutin apa yang Tuhan mau saja. Dan ternyata Tuhan lakukan pembelaan atas hidup saya. Tuhan bikin breakthrough. Tuhan bikin terobosan. Dan saya menikmati semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami dan hatimu benar di hadapan Tuhan, hidupmu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan dengan caranya ajaib. Tuhan sendiri akan beracara dengan caranya ajaib, bikin breakthrough, bikin terobosan atas hidupmu. Karena Tuhan Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku. Dengan perantaraan kita akan mengalahkan semua tipu daya setan. Kita akan menelanjangi perbuatan setan. Dan kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Orang yang teraniaya. Orang-orang yang kekurangan, kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati mereka. Kalau kita benar di dalam pihak Tuhan. Gak perlu hari ini khawatir, stres, bingung. Ngapain kita stres dan bingung? Wong Tuhan Allah penerobos kita. Allah yang membela kita. Allah yang ada di tengah-tengah kita. Allah yang menyertai kita. Allah panglima perang kita. Amin. Dan Daud mengalami kemenangan loh. Perhatikan ayat yang ke-12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Mengalami breakthrough dan kemenangan. Bahkan orang yang menjadi lawan kita pun bisa melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Bukti Tuhan Allah yang maha perkasa, dahsyat, yang penuh kedahsyatan itu tinggal di dalam hidup kita. Orang akan melihat benar ya loh, Tuhan menyertai hidup kita. Ketika ayat ke-13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Selalu Daud tanya sama Tuhan. Hidup kita ini tidak akan pernah aman ketika kita berada di posisi Tuhan. Selalu setan akan tipu daya, pakai tipu daya. Selalu bikin problem. Dan selalu diizinkan Tuhan itu terjadi supaya hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir lewat padang gurun untuk menguji hatinya. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Kadang kita diizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Ya keadaannya sih baik-baik saja, tapi diizinkan terjadi. Bukan karena kesalahan dan keputusan kita yang ngawur. Tapi kadang ada masalah-masalah tertentu yang diizinkan Tuhan untuk menguji hati kita sebenarnya. Benar gak kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Apapun masalahnya, apapun problemnya yang terjadi dalam hidup kita, kalau respon hati kita ini benar, tetap mengasihi Tuhan,
Tetap tanya Tuhan sebelum ngambil keputusan. Apapun yang kita mau lakukan dan mau kerjakan, kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan muncul dengan kuasanya. Tuhan sendiri akan memimpin. Hidup kita tuh perlu dipimpin Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri, jalan mau kita sendiri. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal, keputusan yang apapun yang kita mau ambil, pekerjaan atau apapun lah namanya, kita harus tanya Tuhan dulu. Ketika kita, apalagi kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi tekanan dan himpitan, sering-sering tanya Tuhan. Sering-sering bangun komunikasimu dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Roh Kudus. Tanya Tuhan, apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kamu lakukan? Tanya Tuhan. Ketika orang Filistin pertama kali menyerang Daud, dia tanya Tuhan, apa yang harus diambil, apa yang harus diperbuat. Ketika yang kedua kalinya, ayat yang ke-13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Karena nggak nyerah kan. Bapak Ibu kalau baca di Lukas pasal yang keempat, ayat pertama sampai selesai, ketika Yesus dicobain di padang gurun, iblis menunggu waktu yang tepat. Selalu menunggu waktu yang tepat. Karena dia sadar, dia tahu, dia kalah, dia menunggu waktu yang tepat. Di mana ada kesempatan untuk mencobai lagi. Bangsa Filistin itu sebagai gambaran. Ketika orang Filistin pertama kali menyerang dan dia kalah, dia akhirnya cari kesempatan lagi. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju. Tanya Tuhan loh. Yang pertama Tuhan suruh maju. Yang kedua nih, jangan maju. Tuhan kasih strategi. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, Tuhan bela lo, lewat angin mungkin, di suara pepohonan, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu. Dengerin baik-baik. Ketika kita ini taat sama Tuhan, dengerin apa yang Tuhan mau, dengerin apa yang Tuhan inginkan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan sendiri akan berperang di depan kita untuk memukul kalah orang Filistin. Engkau ngadepin masalah apa? Ketika Tuhan ada di depanmu, berperang di depanmu, menjadi panglima perangmu, dia akan memukul semua masalah persoalan atas hidupmu. Jalan sama Tuhan. Kuncinya itu taat, takut sama Tuhan. Tuhan yang sanggup menerobos masalahmu, persoalanmu, himpitanmu, tekananmu. Kalau hari ini bertahun-tahun udah struggle, berjuang, gak ngalami kemenangan-menangan, cek hatimu. Sudah benar gak posisiku di hadapan Tuhan? Kalau posisimu udah benar sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, apa yang harus dilakukan. Tuhan akan bikin terobosan atas hidupmu. Di tahun-tahun ke depan Tuhan akan lakukan terobosan. Dengerin, di tahun ke depan Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan akan lakukan terobosan atas hidupmu. Selama ini yang sudah pintu berabad-abad tertutup, rasanya jalan buntu, gak ada jalan keluar. Di tahun ke depan Tuhan akan menerobos. Dia akan berperang di depanmu, dan dia akan memukul semua kalah musuhmu. Perhatikan baik-baik. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah. Kuncinya itu ngikutin apa yang Tuhan mau. Pak, ngikutin yang Tuhan mau itu apa? Firman. Firman ngomong apa, lakukan. Bapak Ibu dengar khotbah. Khotbahnya murni yang ngajar firman, di serial murni Injil yang diajarkan. Firman yang diajarkan murni. Lakukan saja. Just do it. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Allah yang akan menerobos, akan melakukan terobosan atas hidupmu. Allah yang menjadi penerobos di depanmu. Dan kamu akan jalan nikmatin semua hal yang ajaib dan dahsyat, kamu akan nikmatin bersama Tuhan. Jalan terus aja sama Tuhan. Nikmatin aja terus sama Tuhan. Daud membuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu ujungnya setelah mengalami peperangan dan mengalami kemenangan, Tuhan berikan promosi. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Powerful.
Tuhan berikan otoritas. Saya bangsa-bangsa takut gemetar dengar suara Daud. Karena apa? Ini bahaya nih. Orang ini bahaya. Orang ini disertain Tuhan. Tuhan berkali-kali lakukan pembelaan. Kalau Daud ngalami ketika Tuhan menolong dia. Dan dia tanya Tuhan. Dan Tuhan lakukan pembelaan luar biasa. Daud dipromosi Tuhan. Hal yang sama. Bapak Ibu bisa nikmatin. Berkat yang sama Bapak Ibu bisa nikmatin. Ketika hidupmu takut akan Tuhan. Hidup tunduk kepada firman. Jalan seperti yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan inginin. Jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin terus saja jalan sama Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Bapak Ibu, seringkali dengar kan ketika saya nutup doa dalam sebuah ibadah, selalu ngomong, nama Tuhan akan disebut atasmu dan anak cucumu. Bayangkan, kalau nama Tuhan disebut atas hidup kita dan anak cucu kita, orang lain akan melihat loh, penyertaan Tuhan atas hidup kita, pembelaan Tuhan atas hidup kita. Orang bangsa-bangsa lain melihat pembelaan Tuhan atas Daud. Ini loh bahaya ini orang ini. Jangan dilawan. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi menyertai Daud. Kamu ngelawan dia pasti kalah. Bayangkan, Allah yang sama itu yang tinggal dalam diri kita. Orang mengenal. Jangan sembarangan sama orang itu. Nama Tuhan disebut atasnya loh. Kamu kalau bermusuhan sama orang itu urusanmu ruwet. Karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan itu tinggal dan manifestasi dalam kehidupan kita, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Orang boleh berlaku buruk, orang boleh berlaku jahat, orang boleh menghina, orang boleh menuduh, orang boleh menekan kita. Kita nggak perlu lakukan pembalasan. Suatu hari Tuhan sendiri akan manifestasi, melakukan pembelaan atas kehidupan kita. Bagian kita ini kan ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Jangan bertindak semaumu sendiri. Ngelakukan segala sesuatu seenak perutmu sendiri. Untuk pembelaan hidupmu. Ujung hidupmu akan kacau dan berantakan. Engkau nggak dapat pembelaan Tuhan. Malah engkau malah di pihak setan. Bagian kita itu berada di pihak Tuhan. Ngikutin firman, jalanin firman, lakukan firman. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ketika kita berada di pihak Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Wong Allah jadi pembela kita. Allah yang menuntun jalan kita. Allah yang membuka jalan atas kehidupan kita. Allah yang memimpin hidup kita. Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Tuhan akan menerobos. Hari ini banyak orang sedang struggle atas hidupnya. Pak, aku sudah bertahun-tahun loh Pak. Ditekan, ngalami tekanan. Belum ada jalan keluar. Pak, aku hidupku tertekan oleh perlakuan suamiku. Aku hidupku tertekan oleh perlakuan istriku. Aku kok belum mengalami terobosan. Pak, aku ini loh, bertahun-tahun hidupku kacau berantakan. Dan setelah aku ikut Tuhan ngalami hal kayak begini nih. Dengerin baik-baik. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa buruk, masa-masa sulit, masa-masa yang tidak enak, dan kamu tetap jalan sama Tuhan. Kamu ikut Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang Tuhan perintahkan. Dia adalah Allah yang menerobos. Dia Allah yang akan membuat jalanmu terbuka. Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan lakukan terobosan-terobosan ilahi. Powerful sekali. Allah yang menerobos. Allah yang membela kita. Amin. Jalan aja sama Tuhan. Saya nggak pernah khawatir tentang masa depan. Orang dunia boleh ngomong tahun kegelapan lah, tahun inflasi lah, tahun bangkrut lah, masa depan akan tambah ruwet lah. Orang boleh ngomong apapun juga. Saya pegang janji Tuhan. Kalau saya jalan sama Tuhan, saya ngikutin apa yang Tuhan mau, saya tidak akan pernah turun, saya akan naik level demi level. Karena Tuhan mau kita naik dari level ke level. Selama kita ngikutin firman, kita jalan sama Tuhan, kita akan dipromosi. Tahun ke depan kita akan menikmati promosi. Tahun ke depan Tuhan akan lakukan terobosan ilahi. Tahun ke depan Tuhan akan berkati kamu double porsi. Orang dunia boleh nangis, jerit, menderita. Tetapi kita anak Tuhan akan melihat breakthrough dan terobosan. Karena Allah kita adalah Allah penerobos yang berjalan di depan kita. Dibuka jalan dengan caranya yang ajaib. Amin. Hari ini cukup kita dengar firman, lakukan firman, hidupin firman, praktekkan firman. Kita akan menikmati semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Hati ini loh meski diberesin dulu. Karena hati ini seringkali melenceng hidupnya. Seringkali tertipu daya oleh setan. Tertipu oleh keinginan keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ini perlu ditaklukkan dahulu. Kalau ini bisa ditaklukkan, kita menang terhadap diri kita sendiri.
Orang itu kalau menang terhadap dirinya sendiri, dia akan menang menghadapi segala banyak hal. Karena musuh terbesar dalam diri kita ini bukan setan sebenarnya. Bukan setan. Setan kita lawan. Dalam nama Yesus dia akan kacau KO. Tetapi kalau dia sudah pakai tipu daya, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, itu menjerat kita. Dan itu kita kalahkan meski kita menang terhadap diri kita sendiri. Kita meski mengalahkan semua keinginan kita sendiri. Karena musuh terbesar dalam diri kita adalah keakuan kita. Yang perlu kita pikul salib sangkal diri dan matiin daging kita ini. Baru kita bisa menang terhadap diri sendiri. Baru kita akan melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan ilahi yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita akan melihat terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kenapa sih kok Tuhan menerobos, lakukan terobosan, menerobos ke depan, membuka jalan atas hidup kita? Karena Tuhan mau kita ini menyelesaikan sampai garis akhir. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Kita menikmati semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Hidup kita dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Makanya Tuhan melakukan pembelaan banyak hal. Tuhan tuh belum selesai dengan hidup kita, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih menikmati banyak hal kebaikan dan kemurahan Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan Tuhan, itu bukti Tuhan tuh dahsyat dan baik sama kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Kalau engkau hari ini bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun mengalami persoalan masalah belum kelar-kelar, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan lakukan terobosan. Tuhan sendiri akan bikin breakthrough. Tuhan sendiri akan bikin sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini kita mau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Memberi hati kita, hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk mempermuliakan Tuhan saja. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan secara ilahi membela, bikin terobosan, breakthrough. Dan kita menang dari semua pencobaan. Kita menang dari semua tipu daya setan. Amin. Nggak perlu putus asa. Nggak perlu stres. Nggak perlu panik. Nggak perlu bingung. Karena Allah yang berperang bersama kita. Allah yang membela kita. Allah panglima perang kita. Allah yang akan bikin terobosan di depan kita. Powerful sekali. Jalan terus sama Tuhan. Jangan bantah firman. Jangan ngotot. Jangan benernya sendiri. Ikut Tuhan itu ngikutin firman. Firman ngomong apa dilakukan. Taat saja. Jangan gerundel. Jangan gerutu. Jangan ngeluh. Jangan benermu sendiri, pintermu sendiri, hebatmu sendiri. Ngikut Tuhan itu ngikutin maunya Tuhan. Bukan ngikutin maunya kita. Kita akan melihat hal yang ajaib, hal yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu. Kami akan melihat hal yang ajaib, hal yang dahsyat yang akan kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami akan melihat tahun-tahun ke depan adalah tahun terobosan. Allah yang menerobos. Allah yang menerobos. Allah yang bikin breakthrough dan terobosan. Allah pernah bikin kemenangan atas Daud di Baal Perasim. Tuhan yang sama akan bikin terobosan atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan yang menyatakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Terpadat dalam loh batin firman ini jadi praktek hidup kami mengalami kemenangan. Kami percaya semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan diberkatin Tuhan. Tuhan sendiri akan bikin terobosan atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Hamba berdoa biar berkat kasih karunia melimpah untuk setiap orang yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu.
meninggal